Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sama-sama kita ketahui bahwa politik merupakan salah satu alat atau cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Politik merupakan juga salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia, bangsa kita, telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memilih politik dari zaman Orde Lama berubah ke zaman Orde Reformasi dengan demokrasi. Pertanyaan sekarang buat adik-adik semua, bahwa bagaimana pandangan adik-adik semua tentang politik di Indonesia? Yang kedua, apakah sistem politik di Indonesia sudah dianggap benar serta tepat? Yang ketiga, apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan sistem demokrasi yang kita pilih saat ini? Dari perubahan Orde Baru ke Orde Reformasi, Indonesia juga memilih untuk otonomi daerah, dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan memilih otonomi daerah. Yang mana sama-sama adik-adik ketahui bahwa otonomi daerah atau otonom bisa diartikan dalam arti sempit sebagai kemandirian, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Ya. Otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Nah, ya. Jadi juga ada peran pemerintah di sana disampaikan dari otonomi daerah itu. Ya, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di sana ada urusan pemerintah dibagi 3 urusan pemerintah: absolut, konkuren, dan juga umum. Nah, di sana fungsi pemerintahan pun juga ada beberapa menurut para ahli. Ya, ada juga menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatakan bahwa ada pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, dan juga perlindungan. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan adik-adik tentang otonomi daerah sekarang ini? Ya, dan juga jelaskan kondisi daerah di mana adik-adik tinggal, apakah sudah dianggap mandiri, dan sejauh mana keberhasilan kemandirian ataupun otonomi daerah di Indonesia yang
telah dicetuskan dari tahun 98-99 dengan munculnya Undang-Undang 22 tahun 99 hingga sampai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, dari tahun 99 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, apa yang adik-adik semua lakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah jika adik-adik di sana duduk di puncak pimpinan tertinggi daerah? Ya. Apakah adik-adik bisa melaksanakan otonomi daerah sesuai amanah dan hakikat dari otonomi daerah? Selanjutnya, apa yang adik-adik ketahui tentang korupsi? Bagaimana dampak terhadap kemandirian daerah? Yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi real, material, dan juga formil menurut pandangan adik-adik semua. Silahkan semuanya, dari politik dan otonomi daerah, adik-adik bisa menjelaskan, bisa menjabarkan. Silakan tuangkan pernyataan atau pemikiran adik-adik, dan nanti adik-adik bisa mempertahankan di depan forum, di depan kelas. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.